Bayangkan sebuah dunia yang belum mengenal lampu kota. Di sini, kegelapan adalah penguasa absolut, dan satu-satunya cahaya berasal dari kunang-kunang yang menari di atas rawa atau pantulan bulan pada permukaan sungai yang hitam seperti tinta. Kita berada di jantung Sumatera, berabad-abad yang lalu. Udara di sini sangat berat, penuh dengan uap air yang membawa aroma tanah basah, pembusukan alami hutan hujan, dan wangi bunga liar yang hanya mekar saat gelap. Suara malam bukanlah sunyi, itu adalah simfoni dari kecipak air yang menghantam akar-akar pohon bakau, derik serangga yang memekakan telinga, dan suara dahan patah di kejauhannya membuat bulu kuduk berdiri. Di tepian sungai yang purba ini, setiap riak air memiliki cerita. Jika Anda duduk diam di dermaga tua yang kayunya sudah melapuk, Anda seolah bisa merasakan getaran dari masa lalu. Getaran dari ribuan kapal yang pernah bersandar di sini, membawa sutra yang halus dari utara dan kemenyan yang harum dari pegunungan barat. Tanah Palembang yang merah ini tidak hanya mengandung mineral, ia mengandung memori. Memori tentang sebuah peradaban yang memilih untuk membangun kejayaannya di atas ketidakpastian arus air, bukan di atas kerasnya batu gunung. Sebelum kita menyelami lorong waktu yang kelam ini lebih jauh, bagi para sahabat budaya yang merasa warisan kisah ini penting untuk dijaga, mohon tinggalkan jejak dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita terus hidupkan sejarah bersama-sama. Kabut pagi di Musi adalah selimut bagi misteri. Saat matahari mulai mengintip di ufuk timur, ia tidak langsung menerangi bumi, melainkan menciptakan siluet-siluet raksasa dari pepohonan yang nampak seperti hantu-hantu penjaga. Di masa itu, bagi orang asing yang pertama kali datang, pemandangan ini adalah peringatan, Anda sedang memasuki wilayah kekuasaan Sang Naga Laut. Kita sedang bergerak mundur, melintasi lapisan-lapisan waktu yang tebal, menuju sebuah era di mana hukum ditentukan oleh siapa yang memiliki armada tercepat dan mata-mata paling tajam di setiap muara. Tutup mata Anda, biarkan imajinasi Anda menjadi mata, dan rasakan bagaimana dinginnya kabut itu menyentuh kulit Anda. Kita baru saja menginjakan kaki di ambang pintu sebuah kemaharajaan maritim yang akan mengubah jalannya sejarah dunia. Di sebuah zaman di mana manusia lebih memilih berlindung di dataran tinggi karena takut akan amukan air, muncullah seorang lelaki yang melihat ketakutan itu sebagai peluang. Namanya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Namun, jangan bayangkan dia muncul dengan jubah sutra yang indah. Tidak. Dia adalah anak dari lumpur dan garam. Dia adalah orang yang memahami bahasa arus dan tahu kapan angin akan berkhianat. Asal-usulnya kabur, tertutup oleh lapisan mitos yang sengaja diciptakan, namun jejak kakinya di atas pasir sejarah tertanam sangat dalam. Kondisi Nusantara saat itu adalah kepingan-kepingan yang tercerai-berai. Desa-desa di sepanjang sungai hidup dalam isolasi, saling curiga, dan seringkali menjadi mangsa bagi para perompak tanpa ampun yang bersembunyi di balik labirin tanaman bakau. Kehidupan di sini sangat keras. Jika Anda tidak mati karena sakit, Anda mungkin mati karena ujung tombak dalam perebutan lahan perburuan. Tidak ada hukum selain hukum rimba, dan tidak ada penguasa selain rasa takut. Di tengah kekacauan inilah, Dapunta Hyang berdiri. Ia bukan hanya seorang petarung, ia adalah seorang visioner yang mampu melihat melampaui cakrawala rawa yang membosankan. Bayangkan dia berdiri di tengah hujan badai yang mencambuk wajahnya, di atas sebuah rakit sederhana yang bergoyang hebat. Di matanya, kilat bukan hanya pertanda badai, melainkan simbol kekuatan yang ingin ia jinakkan. Ia memulai perjalanannya dengan sebuah risiko besar yang disebut Siddhayatra, sebuah perjalanan suci mencari kekuatan gaib dan legitimasi politik. Ia membawa 20.000 tentara,
sebuah angka yang mustahil di zaman itu, menunjukkan betapa kuatnya harisma yang ia miliki untuk menggerakkan massa. Mereka bukan tentara terlatih dengan zirah besi, melainkan para petani, nelayan, dan pemburu yang dipersatukan oleh satu janji, sebuah dunia baru di mana mereka tidak lagi menjadi mangsa, melainkan pemburu. Dapuntah yang memimpin mereka menembus hutan yang belum terjamah, menaklukkan suku-suku pedalaman bukan hanya dengan kekerasan, tapi dengan wibawa yang membuat lawan-lawannya berlutut bahkan sebelum pedang dicabut. Ia membangun benteng-benteng kayu di titik-titik strategis, mengubah rawa menjadi pelabuhan, dan perlahan-lahan mengalirkan kemakmuran ke tempat yang dulunya hanya dihuni oleh nyamuk dan penyakit. Setiap keringat yang menetes dari dahi para pengikutnya adalah paku yang memperkuat pondasi kerajaan ini. Ini adalah kisah tentang seorang manusia yang berani bermimpi untuk menyatukan air, dan dari rahim sungai yang liar itulah Sriwijaya pertama kali membuka matanya ke dunia. Dunia pernah memiliki sebuah legenda tentang pulau yang tanahnya terbuat dari emas, dan di abad ke-9, legenda itu bernama Sriwijaya. Bayangkan Anda adalah seorang musafir yang baru saja menempuh perjalanan berbulan-bulan di atas samudera yang ganas. Saat kapal Anda perlahan memasuki muara Sungai Musi, pemandangan yang menyambut Anda bukanlah sekadar pelabuhan, melainkan sebuah fatamorgana yang nyata. Di bawah cahaya matahari khatulistiwa yang tegak lurus, puncak-puncak pagoda dan atap istana berkilauan dengan lapisan emas murni, memantulkan cahaya yang begitu menyilaukan hingga Anda harus menyipitkan mata. Inilah Suvarnadvipa, Pulau Emas, tempat di mana kekayaan tidak lagi diukur dengan kepingan kain, melainkan dengan timbangan berat yang tak masuk akal. Masuklah lebih dalam ke pusat kotanya. Rasakan sensasi di kulit Anda saat angin laut membawa aroma yang luar biasa kaya, perpaduan antara wangi kayu cendana yang dibakar, tajamnya aroma lada yang menumpuk di gudang-gudang, dan harum minyak wangi dari tanah Arab yang tumpah di pasar. Di sini, di jalanan yang terbuat dari papan kayu ulin yang kokoh di atas air, Anda akan berpapasan dengan orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Pendeta dari Tiongkok dengan jubah kuningnya, pedagang Persia dengan janggut tebal dan permata di jemarinya, hingga para pelaut dari kerajaan-kerajaan Jawa yang membawa beras dan kepercayaan lama. Sriwijaya telah menjadi jantung dunia. Jika detaknya berhenti di sini, maka perdagangan global akan lumpuh seketika. Di puncak singgasana, duduklah Balaputra Dewa, sang raja yang namanya menggetarkan nyali para pesaingnya. Ia bukan sekadar penguasa, ia dianggap sebagai titisan dewa yang mampu memerintah angin dan arus. Konon, setiap pagi, sang raja melemparkan batangan emas ke kolam istana sebagai persembahan kepada roh sungai, dan setiap malam, emas itu kembali lagi ke tangannya sebagai bukti restu alam. Namun, keajaiban Sriwijaya bukan hanya pada emasnya. Dengarlah suara dengungan ribuan orang yang sedang merapal doa di biara-biara besar. Sriwijaya adalah mercusuar ilmu pengetahuan. Di bawah naungan pohon-pohon bodhi yang rimbun, para sarjana dari seluruh Asia berkumpul untuk membedah naskah-naskah suci, mencari pencerahan di tengah riuh rendahnya perdagangan. Di sini, kekayaan materi dan kedalaman spiritual berdansa dalam harmoni yang sempurna, menciptakan sebuah peradaban yang seolah-olah tidak akan pernah bisa runtuh oleh waktu. Namun, sejarah memiliki cara yang pahit untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada matahari yang tegak selamanya di atas kepala. Di balik kemegahan yang menyilaukan itu, ada bayang-bayang yang mulai memanjang. Seekor naga yang terlalu besar dan terlalu kaya pasti akan mengundang rasa lapar dari naga lainnya. Di seberang samudera, di tanah India yang jauh, kerajaan Chola menatap dengan mata yang penuh kecemburuan dan amarah. Bagi mereka, dominasi Sriwijaya atas Selat Malaka bukan lagi sekadar persaingan dagang,
melainkan sebuah penghinaan yang harus dibayar dengan darah. Benih konflik mulai tumbuh dari hal-hal kecil yang sering kali diabaikan. Sebuah kapal dagang yang ditahan, pajak yang dianggap terlalu mencekik, atau sepucuk surat diplomatik yang nadanya dianggap merendahkan. Di dalam istana Sriwijaya sendiri, kenyamanan telah melahirkan kelalaian. Ketika perut terlalu kenyang dengan kemewahan, tangan yang dulunya terampil menggenggam pedang kini lebih terbiasa memegang cawan anggur dan permata. Para gubernur di daerah-daerah taklukan mulai berbisik di kegelapan, mempertanyakan mengapa mereka harus terus mengirimkan upeti emas ke Palembang sementara mereka sendiri yang menghadapi ancaman di garis depan. Rasakan ketegangan yang mulai merayap di udara, seperti listrik yang memercik sebelum badai besar datang. Kabar burung tentang armada besar yang sedang dibangun di pesisir Coromandel mulai sampai ke telinga para penjaga pantai, namun kabar itu dianggap hanya angin lalu oleh para bangsawan yang mabuk kemenangan. Ujian sesungguhnya bukan hanya datang dari pedang musuh, tetapi dari ego yang mulai membusuk di dalam dada para pemimpinnya. Perpecahan internal bagaikan rayap yang memakan tiang-tiang istana dari dalam. Dari luar nampak kokoh dan mengkilap, namun di dalamnya hanya menyisakan debu. Lalu, langit di atas Selat Malaka perlahan berubah warna. Bukan lagi biru yang tenang, melainkan abu-abu yang membawa hawa dingin yang tidak biasa. Di kejauhan, titik-titik hitam mulai muncul di cakrawala, ratusan kapal perang dengan layar yang lebar dan haluan yang tajam siap membelah ombak. Itulah saat di mana kesadaran terlambat datang. Musuh yang selama ini dianggap jauh, kini sudah berada di depan pintu rumah. Suara genta di biara-biara yang biasanya membawa kedamaian, kini berdentang dengan cepat dan kacau, memberi peringatan akan datangnya sebuah malapetaka yang akan mengubah warna sungai menjadi merah. Sebuah ujian yang mustahil untuk dimenangkan, namun tak mungkin untuk dihindari. Badai baja di Selat Malaka. Tahun 1025 Masehi. Langit di atas Selat Malaka tidak lagi berwarna biru pirus. Ia berubah menjadi kelabu kemerahan, tertutup oleh asap dari desa-desa pesisir yang mulai terbakar. Suara alam yang biasanya didominasi oleh deru ombak kini tenggelam oleh raung perang yang memekakkan telinga. Armada kerajaan Chola datang bukan seperti pedagang yang meminta izin, melainkan seperti kawanan hiu kelaparan yang mencium bau darah dari kejauhan. Kapal-kapal mereka, yang dikenal sebagai raksasa kayu dari India Selatan, membelah ombak dengan kecepatan yang mengerikan, menghantam lambung kapal-kapal patroli Sriwijaya yang terkejut dan tak bersiap. Dengarlah suara itu, suara kayu yang retak dan patah di tengah samudera, bunyi denting pedang yang beradu dengan perisai perunggu, dan jeritan manusia yang tenggelam di antara amukan api dan air. Bau mesiu kuno memang belum ada, namun udara dipenuhi oleh aroma amis darah yang segar, bau hangus dari layar-layar kapal yang terbakar, dan uap tajam dari keringat ribuan pria yang bertarung demi nyawa mereka. Di atas geladak yang licin oleh tumpahan minyak dan darah, para prajurit Sriwijaya menyadari bahwa kejayaan mereka selama berabad-abad kini sedang dipertaruhkan dalam hitungan jam. Serangan ini adalah sebuah koreografi kehancuran yang sangat rapi. Raja Rajendra Chola tidak datang untuk menjajah tanahnya, ia datang untuk mematahkan kaki sang naga laut. Setiap pelabuhan kunci dihantam secara beruntun. Dari Kedah hingga Jambi, api menjalar seperti wabah yang tak terbendung. Visualisasikan kepanikan di dermaga-dermaga Palembang saat kapal-kapal musuh mulai terlihat di ufuk Sungai Musi. Emas-emas yang dulu dipuja kini menjadi beban yang menenggelamkan, sementara rantai-rantai pertahanan yang melintang di sungai putus satu demi satu di bawah tekanan hulu ledak kapal Chola. Ini bukan sekadar perang, ini adalah pemerkosaan terhadap sebuah peradaban yang terlalu lama tertidur dalam mimpi indahnya tentang kedamaian dan kekayaan.
Di tengah runtuhan istana yang separuh terbakar, di mana abu perak turun seperti salju yang kotor, sang raja berdiri sendirian. Di luar, suara teriakan kemenangan musuh terdengar menjauh membawa jarahan emas, namun di dalam ruangan ini, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekik. Rasakan dinginnya lantai marmer yang kini retak di bawah kaki sang penguasa. Ia tidak lagi melihat pantulan wajah dewa di cermin perunggunya. Ia hanya melihat seorang laki tua yang gagal menjaga warisan leluhurnya. Gejolak batin ini lebih menyakitkan daripada luka tebasan pedang manapun. Ada rasa marah yang membara kepada para pengkhianat yang membuka pintu gerbang, namun kemarahan itu perlahan padam menjadi keputusasaan yang dalam. Ia teringat akan setiap perjanjian yang ia tanda tangani dengan tinta emas, setiap doa yang ia panjatkan di kuil-kuil megah, semuanya terasa sia-sia di hadapan kenyataan bahwa ia kini adalah tawanan di rumahnya sendiri. Air mata yang jatuh bukan karena takut akan kematian, melainkan karena malu yang tak tertanggungkan kepada ribuan nyawa rakyatnya yang kini menjadi budak atau terombang-ambing sebagai mayat di lautan. Secara filosofis, inilah saat di mana karma menunjukkan wajahnya yang paling dingin. Sriwijaya yang dulu memonopoli napas perdagangan dunia dengan tangan besi, kini harus merasakan bagaimana rasanya dicekik oleh kekuatan yang lebih besar. Sang raja merenung di bawah bayang-bayang patung Buddha yang kini kehilangan lengannya akibat jarahan perang. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit, bahwa emas bisa membeli kesetiaan, tapi emas tidak bisa membeli keberanian. Emas bisa membangun istana, tapi emas tidak bisa melindungi jiwa yang sudah keropos dari dalam. Di titik terendah ini, di tengah kegelapan malam yang hanya diterangi sisa bara api, sang penguasa mulai memahami bahwa sebuah imperium tidak mati saat rajanya jatuh. Ia mati saat harapan di hati rakyatnya telah padam sepenuhnya. Ada sebuah momen dalam sejarah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, sebuah saat di mana waktu seolah berhenti berputar hanya untuk menyaksikan kehancuran yang agung. Bayangkan saat-saat terakhir sebelum Sriwijaya benar-benar tenggelam dalam kabut waktu. Sang raja, dalam kondisi terkepung dan tubuh yang penuh luka, berjalan menuju tepi sungai Musi yang airnya tak lagi coklat, melainkan merah kehitaman. Di tangannya, ia memegang tongkat kebesaran yang bertatahkan permata, simbol kekuasaan yang kini terasa berat seperti dosa. Di hadapan sisa-sisa rakyatnya yang gemetar, sang raja tidak mengeluarkan ratapan. Ia justru menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kematian yang menyengat dan debu pembakaran yang menyesakkan dada. Dengan suara yang menggelegar menembus suara gemuruh api, ia mengucapkan sumpah terakhirnya. Sebuah sumpah yang bukan ditujukan kepada manusia, melainkan kepada roh air dan tanah Sumatera. Ia memohon agar kemegahan ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Ia meminta agar Allah menyembunyikan emas-emas ini, menenggelamkan istana-istana ini ke dalam rahim lumpur, hingga suatu saat nanti, anak cucu bangsa ini kembali memiliki keberanian untuk menjadi tuan di laut sendiri. Inilah momen moksa bagi sebuah imperium. Visualisasikan saat sang raja melepaskan mahkotanya ke dalam arus sungai yang deras. Detik itu juga, langit seolah terbelah oleh petir yang memekakkan telinga. Hujan turun dengan begitu lebatnya, seolah-olah langit sedang mencoba mencuci noda darah yang menempel di bumi. Dalam satu kedipan mata, kejayaan yang dibangun selama ratusan tahun itu seolah menguap. Raja itu hilang, bukan karena terbunuh, melainkan karena ia telah menyatu dengan mitos. Sriwijaya tidak lagi berbentuk batu dan kayu. Ia telah berubah menjadi ruh, menjadi bisikan di antara rimbunnya pohon bakau, dan menjadi getaran di setiap gelombang Selat Malaka. Sebuah akhir yang meledak dalam kesunyian yang epik, meninggalkan sebuah lubang besar di jantung sejarah Nusantara. Berabad-abad kemudian,
Saat hutan telah menelan apa yang tersisa dari tembok-tembok kota, manusia modern berdiri di atas tanah yang sama tanpa menyadari bahwa di bawah kaki mereka, sebuah peradaban raksasa sedang tidur. Namun, Sriwijaya tidak pernah benar-benar pergi tanpa jejak. Lihatlah ke kedalaman sungai Musi yang keruh. Sesekali, para penyelam tradisional masih menemukan manik-manik kaca, kain perak yang tertutup karat, atau serpihan keramik dinasti Tang yang menceritakan betapa sibuknya pelabuhan ini dahulu kala. Benda-benda itu bukan sekadar rongsokan, mereka adalah fragmen memori yang menolak untuk dilupakan. Pergilah ke Bukit Seguntang. Rasakan angin yang bertiup di sela-sela pohon tua yang akarnya memeluk nisan-nisan kuno. Di sana, suasana magis masih terasa sangat kental. Ada rasa hormat yang muncul secara alami saat Anda menyentuh permukaan prasasti-prasasti batu yang tulisannya mulai terkikis oleh lumut dan hujan. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, mereka adalah surat-surat cinta dari masa lalu yang ditulis dengan susah payah agar kita tahu bahwa kita pernah menjadi besar. Mereka berdiri sebagai saksi bisu, menantang matahari dan zaman, mengingatkan setiap orang yang lewat bahwa kekuasaan bisa runtuh, namun identitas akan tetap bertahan selama batu masih bisa bicara. Bukti fisik Sriwijaya memang tidak semegah candi-candi di Jawa yang menjulang tinggi, namun itulah letak kekuatannya. Sriwijaya adalah kejayaan yang cair. Ia menyembunyikan dirinya dalam nama-nama tempat, dalam dialek bahasa yang kita gunakan, dan dalam tradisi pelayaran yang masih bertahan di pesisir Sumatera. Setiap kali sebuah kapal pinisi membelah ombak atau seorang nelayan menebar jaring di muara, di sanalah Sriwijaya berada. Ia hidup dalam DNA setiap orang yang memandang laut bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai jembatan. Reruntuhan yang tersisa bukan sekadar puing, melainkan benih yang menunggu musim yang tepat untuk tumbuh kembali dalam bentuk yang berbeda. Berdiri di hadapan sejarah Sriwijaya adalah seperti menatap cermin yang retak. Kita melihat bayangan diri kita yang lebih besar, namun penuh dengan garis-garis peringatan. Sriwijaya mengajarkan kita satu hukum semesta yang paling mutlak, bahwa ketidakkekalan adalah satu-satunya hal yang kekal. Kekuasaan yang dibangun di atas monopoli dan tumpukan harta, tanpa pondasi batin yang kuat, hanya menunggu waktu untuk tersapu oleh pasang yang lebih tinggi. Imperium ini jatuh bukan hanya karena serangan pedang dari India, melainkan karena ia mulai kehilangan jiwanya di tengah kemilau emas yang membutakan. Ada pesan moral yang bergetar di setiap reruntuhan bata merahnya tentang bahaya ambisi yang tak terkendali. Ketika sebuah bangsa terlalu sibuk mengejar kejayaan luar, mereka seringkali lupa merawat persatuan di dalam. Ego para pemimpin yang mulai merasa diri sebagai dewa adalah awal dari keretakan yang fatal. Namun, di sisi lain, Sriwijaya juga memberi kita pelajaran tentang inklusivitas. Sebuah kerajaan yang mampu menyatukan berbagai bahasa, agama, dan budaya di bawah satu payung perdagangan adalah bukti bahwa Nusantara sejak dahulu adalah tanah yang terbuka bagi dunia. Ini adalah refleksi bagi manusia modern, mampukah kita tetap menjadi simpul dari berbagai perbedaan tanpa kehilangan jati diri? Filosofi air yang dianut Sriwijaya adalah tentang fleksibilitas. Air tidak bisa dipatahkan, ia mengalir menyesuaikan wadah, namun ia memiliki kekuatan untuk meruntuhkan gunung batu sekalipun jika bergerak bersama-sama. Sriwijaya mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bangsa ini tidak terletak pada daratannya yang sempit, melainkan pada samudera yang luas. Jika kita memunggungi laut, kita sedang memunggungi takdir kita sendiri. Kejayaan itu akan kembali bukan saat kita menemukan emas yang terkubur, melainkan saat kita menemukan kembali keberanian untuk mengarungi badai dengan keyakinan yang sama seperti Dapunta Hyang 1000 tahun yang lalu. Kini, layar naskah ini perlahan mulai memudar,
Namun biarkan aroma kayu cendana dan dinginnya kabut musi tetap tertinggal di ingatan Anda. Sriwijaya bukanlah sekadar bab dalam buku teks sejarah yang membosankan. Ia adalah ruh yang mengalir dalam darah setiap anak bangsa yang mencintai tanah air ini. Ia adalah pengingat bahwa di bawah kaki kita, di bawah sungai-sungai yang kita seberangi, tersimpan bukti bahwa kita pernah menjadi mercusuar bagi peradaban dunia. Kita tidak lahir dari ketiadaan. Kita adalah keturunan dari para penakluk gelombang yang namanya pernah ditulis dengan tinta emas di langit Asia. Tugas kita sekarang bukan hanya untuk meratapi reruntuhan yang hilang, melainkan untuk menjaga agar api sejarah ini tidak padam ditiup angin modernitas yang acuh tak acuh. Jangan biarkan Sriwijaya tenggelam untuk kedua kalinya dalam lumpur kelupaan. Ceritakan kisah ini kepada anak cucu Anda, agar mereka tahu bahwa mereka memiliki akar yang menghujam jauh ke dasar samudera. Biarkan semangat Suvarnatvipa membakar kembali rasa percaya diri kita, bahwa bangsa ini memiliki DNA untuk menjadi besar, untuk menjadi pusat, dan untuk kembali memimpin di bawah matahari Katulistiwa. Matahari kini benar-benar terbenam di ufuk barat Sumatera, menyisakan rona jingga di atas permukaan air yang perlahan menjadi gelap. Suara dayung telah lama hilang, berganti dengan deru mesin dan hiruk-pikuk kota. Namun jika Anda berdiri di tepi sungai saat fajar menyingsing dan suasana masih sunyi, Anda mungkin masih bisa mendengar bisikan lembut di antara riak air. Bisikan yang mengajak kita untuk kembali pulang ke jati diri kita sebagai bangsa maritim. Terima kasih telah berjalan bersama menyusuri lorong waktu yang magis ini. Simpanlah api ini di hati Anda, dan biarkan ia menjadi cahaya bagi masa depan yang lebih gemilang. Salam budaya.